Henry Kurnia Adi Sutikno atau John LBF. Sosok yang belakangan ini diklaim sebagai pengusaha sukses. Digugat sebuah perusahaan karena dianggap melakukan penipuan melalui PT 5 Sekawan, High Five. Penggugat, PT Adidharma Eka Prana. Melalui kuasa hukumnya, Arif Edison menjelaskan, kliennya memiliki perjanjian dengan John LBF terkait penanganan kasus hukum dengan uang bayaran awal sebesar 800 juta rupiah. Belakangan diketahui, John LBF ternyata sama sekali tidak memiliki kompetensi hukum sehingga merugikan kliennya senilai 800 juta rupiah. Ya, silakan. Izin Bang Sunan, Pak John, sabar. Untuk menjawab press release, kita juga akan lakukan press release mengenai judul penjelasan PT 5 Sekawan Indonesia atas pernyataan saudara Arif Edison SHMH CLA CTL yang menurut pengakuannya dan press release nomor PR 01-AEIL-2-2023 yang bertindak selaku kuasa hukum PT Adidharma Eka Prana tanggal 15 Februari. Maka itu kami kuasa hukum dari PT 5 Sekawan Indonesia akan menyampaikan hal-hal atau informasi sebagai berikut. 1. Bahwa PT 5 Sekawan Indonesia terlebih dahulu menyampaikan bahwa pihak selaku badan usaha selalu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam menjalankan kegiatan usaha selaku badan usaha sesuai maksud dan tujuan didirikannya perseroan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, saya akan menjawab tuduhan dari poin ke-1 dan ke-6 dari saudara advokat Arif Edison. Yang pertama, mengaku sebagai pemilik merek dagang High Five padahal bohong karena nama pemilik aslinya adalah Cindy Kurniawan. Bahkan yang lebih mengenaskan adalah Sabar Tobing sebagai mantan karyawan dari PT 5 Sekawan atau perusahaan ingin mencuri merek tersebut dengan mendaftarkan merek itu atas nama pribadi yang mana melanggar perintah dan kepercayaan yang diberikan oleh para pendiri dan juga komisaris PT 5 Sekawan pada tanggal 15 Februari 2021. Dan poin 6, kita membantah bahwa mereka menyatakan membuat transaksi jual beli saham palsu dari para pendiri PT 5 Sekawan terdahulu sehingga melanggar pasal 39 Undang-Undang 28 tahun 2007 tentang pajak. Sewaktu saudara Sabar Tobing dan Bapak John LBF dengan segala tipu daya ingin menyingkirkan para pendiri. Sebelumnya setelah merugikan perusahaan dengan membuat rekening terpisah untuk menerima pembayaran dari klien dari PT 5 Sekawan. Menjawab hal itu bahwa antara klien kami dengan Ibu Cindy Kurniawan telah melakukan penyerah terimaan yang sah berdasarkan perjanjian lisensi merek High Five sebagaimana akta yang dibuat di hadapan notaris pada tanggal 28 September 2022 dan segala pembebanan pajak yang menjadi tanggungan klien kami atas segala transaksi yang menggunakan merek High Five telah dibayarkan seluruhnya berdasarkan bukti-bukti pembayaran dan bukti pemotongan pajak yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Secu Direktoral Pajak sehingga pernyataan saudara Arif Edison SHMH sebagaimana poin 1 dan ke-6 menjadi terbantahkan secara hukum. Lalu kita juga akan membantah dari poin 2 dan ketiga dari saudara Arif Edison yang menyatakan bahwa menerima pembayaran atas pekerjaan hukum yang tidak bisa dilakukannya, bahwa saudara John LBF dan Sabar Tobing bukanlah lawyer atau advokat, bahkan tidak pernah sekolah hukum apalagi disumpah sebagai pengacara, namun berani menjual jasa hukum yang intinya seperti itu, dan tidak pernah mengerjakan jasa audit keuangan dan pajak yang sudah diterima pembayarannya sejak tahun 2022 kurang lebih senilai 600 juta dari PT Adidharma.
malah menjadi calo atau maklar kasus semata dengan memindahkan pekerjaan tersebut kepada pihak yang tidak dikenal oleh PT Adi Dharma. Kita luruskan bahwa klien kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa yang profesional yang bekerja sama dengan pihak ketiga, sehingga dalam hal terdapat customer klien kami yang membutuhkan suatu jasa atau pelayanan di bidang tertentu sebagaimana pernyataan saudara Arif Edison, sebagaimana poin kedua dan ketiga tadi, tindakan klien kami selaku penyedia jasa profesional yang mengalihkan proses pelaksanaan jasa tertentu kepada pihak ketiga sudah sesuai kompetensi masing-masing, merupakan tindakan yang sah dan lazim berdasarkan kontrak yang berlaku bagi kedua belah pihak. Adapun saya menjawab dari tudingan nomor 4, ini yang sangat-sangat kasar ya. Dia menulis menipu dan merugikan klien dalam kurung PT Adi Dharma Eka Prana dengan menyewakan kembali ruang kantor kepada pihak lain, padahal sudah disewa dan dibayar lunas selama 1 tahun senilai kurang lebih 150 juta sejak bulan Oktober 2022. Kita jawab bahwa pernyataan saudara Arif Edison SHMH sebagaimana poin 4 yang dituduhkan merupakan tudingan yang serius yang diduga memiliki tendensi terhadap sebab pihaknya tanpa didahului oleh suatu putusan pengadilan secara semena-mena dan telah menyatakan klien kami menipu tanpa ada kata dugaan ya, sehingga dalam hal pihaknya tidak mampu membuktikan pernyataan atau dalilnya, maka akan berpotensi atau menimbulkan suatu perkara hukum di kemudian hari. Adapun fakta yang sesungguhnya yaitu unit yang disewa PT Adi Dharma Eka Prana justru saat ini dalam kondisi tidak ditempati alias kosong. Poin kelima, bahwa berkaitan dengan pernyataan saudara Arif Edison SHMH sebagaimana poin kelima, jika benar pihaknya mampu membuktikan hal tersebut, hal itu merupakan persoalan internal klien kami yang sama sekali tidak memiliki dampak apapun sepanjang klien kami tidak pernah merugikan pihak manapun. Adapun persoalan modal dasar maupun modal ditempatkan dalam satu perseroan terbatas tidak harus linear dengan jumlah tenaga kerja dan aset sewaan. Ini membantah poin kelima yang dia menyatakan merugikan negara dengan skema modal PT 5 sekawan yang tertulis sangat kecil, yaitu 100 juta, namun mampu membayar ratusan karyawan dan menyewa puluhan kantor cabang di berbagai menara yang tersebar di ibu kota, sebagaimana dinyatakan dalam website resmi High Five setidaknya hingga nasionalis ini disampaikan. Poin 6, bahwa segala pernyataan atau pernyataan presiden saudara Arif Edison tertanggal 15 Februari 2023 telah dinyatakan nyata merugikan kredibilitas, reputasi dan nama baik klien kami, sehingga kami akan mencadangkan hak hukum klien kami untuk menempuh langkah-langkah hukum dan membela kepentingan hukum klien kami tersebut. Poin 7, bahwa perlu diketahui pula oleh saudara Arif Edison SHMH selaku advokat, saudara pula perlu lebih menjunjung etika yang tinggi dalam menyampaikan suatu pernyataan yang harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah sepanjang tudingan itu tanpa dan tidak ada kata-kata diduga terhadap klien kami, sehingga kami meyakini tindakan saudara tersebut tidak patut dilindungi oleh hak imunitas advokat berdasarkan ketentuan pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 garing PUU 11 garing 2013, sehingga kami pula akan mencadangkan hak hukum klien kami untuk menempuh langkah-langkah hukum terhadap diri saudara dalam rangka membela hak-hak kepentingan hukum klien kami. Seperti itu.